Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dewi Wong Deso. Tetap di channel yang sama, channel yang membahas tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa masuk ke Singapura sebagai TKW atau pembantu rumah tangga. Terus apa saja yang dilakukan atau yang dikerjakan mbak-mbak di sini tuh kerjanya ngapain aja. Terus majikan-majikan di sini tuh nyuruhnya kita kerja apa saja gitu kan. Terus apa saja persyaratan atau data-data yang harus kita persiapkan untuk bisa mendaftar sebagai calon TKW khususnya ke Singapura. Apakah data-data itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Apakah di tahun-tahun sekarang ini ada tambahan atau perubahan-perubahan yang data yang harus kita persiapkan sebelum kita mendaftar ya? Terus apa saja yang tidak boleh kita lakukan sebagai TKW yang bekerja di sini. Jadi kita itu adalah orang luar yang bekerja ke negaranya orang. Makanya kita juga harus menaati peraturan-peraturan yang sudah pemerintah Singapura tetapkan dan kita juga harus disiplin. Terus apa saja yang boleh kita lakukan sebagai pembantu yang bekerja di sini. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada hak dan juga ada kewajiban. Nah, di video kali ini saya akan sharing sedikit mengenai apa saja yang bisa mempengaruhi rekod kita selama bekerja di Singapura. Jadi rekod itu adalah ya nama baik kita, kualitas kita, terus nilai kita di sini selama bekerja. Jadi kalau kita punya nilai, punya kualitas yang bagus, kita juga bisa mendapatkan pekerjaan, mudah mendapatkan pekerjaan. Kita juga bisa dapat gaji yang tinggi, yang bagus juga, dan mungkin kita juga akan bisa mendapatkan perlakuan yang baik juga dari majikan. Jadi rekod itu sangat penting karena itu yang menunjukkan identitas kita, kualitas kita, cara kerja kita, nilai kita bagaimana. Jadi orang itu akan melihat semuanya dari rekod kita yang sudah kita lakukan, yang sudah apa ya. Jadi rekod itu bukan hanya datang dari kita bisa bekerja dengan bagus, kita tidak bermasalah dengan majikan, bukan hanya dari situ saja, tetapi rekod ini juga datang dari berbagai macam di luar juga, bukan hanya bagus di rumah tetapi juga bagus di luar. Contohnya kita tuh tidak bermasalah ya. Contohnya kita tidak punya hutang kalau di Singapura ya, kita tidak punya hutang di rentenir, karena kalau kita punya hutang di rentenir dan di sini kan hutang di rentenir itu punya bunga yang sangat tinggi. Kalau kita tidak bisa bayar, ya kita akan dikejar-kejar oleh rentenir tersebut. Bahkan bisa saja banyak sekali kasus yang rentenir itu mengancam atau mendatangi rumah sang majikan, karena kan kita pasti punya jaminan itu. Kalau di sini permit ya, jadi di situ ada alamatnya, ada nama majikan kita, mereka bisa datang menagih hutang. Itu juga bisa memperburuk rekod kita loh ya. Terus ada lagi kalau untuk kita tidak boleh apa ya, kabur. Banyak sekali, ada banyak ya pembantu-pembantu yang kabur karena tidak kerasan atau tidak betah, atau mungkin terlalu capek, terlalu banyak pekerjaan, mereka tidak berani ngomong sama majikan, mereka tiba-tiba kabur. Itu juga bisa memperburuk rekod kita, kualitas kita. Jadi kalau syarat saya, kalau memang tidak betah atau tidak suka atau tidak cocok atau terlalu capek, terlalu berat, lebih baik ngomong. Bagaimana nanti kalau untuk majikan marah, ya pastinya marah. Kita kan sudah perjanjian kamu kerja oke, tiba-tiba kamu bilangnya tidak, tanpa pemberitahuan kamu kabur, ya semua majikan pasti akan marah, mungkin pastinya akan mengadu, dan kamu dapat nilai yang buruk dari majikan karena memang kesalahan kamu sendiri gitu loh.
Terus hamil, tidak boleh hamil di sini ya. Kalau memang kamu baru cuti terus kamu hamil, kamu ngomong sama majikan, "Men, saya hamil, saya harus pulang." Oh ya, pulang. Tetapi kalau tiba-tiba kamu hamil ya, kamu ya otomatis kamu akan dipulangkan karena tidak boleh hamil ya di sini. Karena kamu kan kerja, masa kamu hamil gitu loh, seperti itu. Terus kamu tidak boleh buat keributan, ikut seperti demo lah atau keributan bertengkar lah yang sampai viral-viral lah. Jangan buat keributan di negaranya orang, itu adalah solusi terbaik. Jangan pernah buat, sehebat-hebatnya kamu jangan pernah berbuat jangan pernah buat keributan di negaranya orang ya. Terus mencuri, kamu juga tidak boleh mencuri ya, karena dimanapun kalau ya namanya mencuri ya jangan mencuri. Terus membawa orang asing masuk ke dalam rumah, ini ada sebuah kasus ya dari mbak, dari asal dari Indonesia juga. Mbaknya ini membawa pacarnya masuk ke dalam rumah majikan di saat majikannya itu berlibur ke luar negeri. Jadi banyak CCTV, mbaknya ini membawa masuk, dikiranya majikannya itu tidak tahu, ternyata majikannya ngecek CCTV-nya dari luar negeri tersebut dan langsung menelpon polisi, dan mbaknya ini dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi apa ya, dia selama 1 minggu dikurung, selama 1 minggu sama sang pacar. Tetapi majikan, setelah menunggu sampai majikannya pulang, majikannya ini memaafkan mbaknya tersebut, tetapi memulangkan dan memblacklist. Untungnya, bagi saya itu untung loh, dia tidak dipenjara lama di Singapura. Dia dimaafkan, dikeluarkan, dimaafkan, tetapi kamu harus pulang, kamu tidak bisa kembali lagi ke sini gitu. Tetapi untuk sang pacarnya ini adalah orang Singapura, itu sampai sekarang belum dikeluarkan ya, masih kabarnya ini masih ditahan. Terus prostitusi juga tidak boleh, prostitusi sebagai TKW ya, tidak boleh tidak boleh melakukan pekerjaan double seperti prostitusi di sini. Terus ada juga izin cuti, tapi ternyata tidak kembali lagi, tidak ada kabar. Kalau memang izinnya cuti ya, kalau memang benar-benar tidak mau melanjutkan, ngomong saja, saya tidak mau, saya tidak meneruskan. Daripada izinnya cuti tapi ternyata tidak pernah kembali, ditelepon juga tidak bisa, jadi itu buat marah saja kan. Karena majikan itu sebelum kita cuti kan majikan juga mempersiapkan kontrak baru untuk memperpanjang permit, dia juga bayar seperti asuransi dan lain-lain. Tiba-tiba kamu ngomongnya cuti, tiba-tiba tidak kembali. Kalau memang tidak mau ya Kak, lebih baik ngomong. Jadi kan majikan juga punya persiapan, karena mereka tuh nunggu-nunggu kamu loh, kok nggak ada kabar nih, nggak datang-datang ke sini, ini gimana ini. Sedangkan mereka juga untuk kamu cuti, kadang mereka juga harus cuti dari pekerjaannya gitu, untuk menjaga mungkin anaknya atau menjaga orang tuanya yang jobnya kamu sebelumnya gitu. Jadi lebih baik ngomong kalau memang maunya pulang untuk selamanya. Jadi jangan berbohong, saya cuti tapi tidak kembali, itu membuat marah, membuat kecewa. Bisa saja mereka memblacklist kamu gitu tanpa kamu sadari gitu. Terus eh, kalau memang tidak suka dengan pekerjaan, atau tidak suka dengan tidak kerasan, atau tidak suka dengan pekerjaan terlalu lelah, terlalu banyak, lebih baik ngomong daripada harus kabur-kaburan. Terus kalau tidak lanjut ya lebih baik ngomong secara baik-baik, jangan bohong, jangan berbohong. Iya iya ya, saya mau terus, ternyata tiba-tiba tidak kembali. Terus kalau memang kesulitan masalah keuangan, lebih baik cerita sama majikan, mungkin majikan punya solusi. Jadi kita juga jangan berperilaku seenaknya, kita juga jangan berbuat semau kita. Jadi kita itu apapun kita ngomong, karena apapun yang mungkin kadang orang gini, saya takut nanti menyusahkan majikan. Tapi kita itu kadang
yang kita lakukan juga ujung-ujungnya kadang juga majikan juga yang kena gitu. Jadi lebih baik semuanya itu ngomong, cari solusinya bagaimana, jangan berbuat hal yang ujung-ujungnya akan merugikan kita sendiri gitu loh. Ya kalau kita dipulangkan, kita dipulangkan itu bagus loh. Apalagi kalau majikan kita sudah melakukan kesalahan, kita dipulangkan itu bagus. Apalagi kalau mereka mau mentransfer kita, itu alhamdulillah sekali. Tetapi kalau kalau kamu sudah buat kesalahan, kamu dipulangkan, kamu di blacklist, itu sudah alamat kamu tidak bisa kembali lagi ke sini selama-lamanya gitu. Jadi jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ya semuanya harus dirunding, harus dipikirkan dengan kepala dingin. Jangan berbuat hal-hal yang memang tidak boleh tapi kita masih tetap melakukannya gitu. Jadi itu tadi sedikit sharing dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jika suka dengan channel saya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan jika ada pertanyaan, boleh bertanya kepada saya di kolom komentar. Saya akan jelaskan yang saya tahu secara pengalaman saya. Jadi semoga kita bisa bertemu di video-video saya selanjutnya. Bye bye.